Hai, akhirnya setelah sekian lama aku kembali lagi dengan video YouTube. Dan kali ini kita bakal bahas topik yang lumayan relevan sama aku karena bentar lagi aku udah nggak dua-dua lagi. Jadi topiknya adalah 22 things I learned at 22. 22 hal yang aku pelajari di usia 22 tahun. Karena bentar lagi aku bakal 23, ya nggak bakal terlalu relevan lagi. Jadi aku mau bikin video ini tepat 2 hari sebelum aku 23. Oh my gosh, aku gak bisa percaya bentar lagi aku 23. Cepet banget loh berasanya. Jadi aku bakal bagi video ini dalam 5 kategori. Aku udah pisahin tuh pelajaran-pelajaran apa aja yang aku dapat selama 22 tahun hidup ini. Well, meskipun sebenarnya 22 tuh nggak terlalu tua, tapi nggak terlalu muda juga lah ya. Di tengah-tengah gitu lah ya. Masih baru-baru banget nih young adult, kayak fresh dewasa gitu ya kan. Aku bakal bagi videonya ini dalam 5 kategori. Yang pertama tentang time atau waktu. Yang kedua agak berat nih, tentang masa lalu atau the past. Terus yang ketiga tentang dreams atau goals. Yang keempat ini fresh banget dan sangat relevan sama musimku sekarang, yaitu adulthood, masa dewasa. Dan yang terakhir yang kelima, relationship atau hubungan. So langsung aja kita bahas poin-poinnya. Oke, kategori yang pertama yaitu time atau waktu. Jadi poin yang pertama aku pelajari adalah hal yang paling berharga dalam hidup kita itu waktu dan kesempatan. Uang dan hal-hal lain itu bisa balik, tapi kalau waktu dan kesempatan itu gak akan selalu ada. Jadi menurutku kita benar-benar harus pergunakan waktu kita tuh sebaik mungkin. Terutama tuh luangin waktu dan spend time sama orang-orang yang kita sayang. Terutama tuh menurutku orang tua ya, karena orang tua tuh gak bakal selamanya ada bareng kita, dan juga teman-teman kita. Waktu itu gak akan selalu ada gitu. Jadi yang kayak aku bilang tadi, waktu itulah yang paling berharga. Terus selain itu, waktu itu juga cepet banget berjalannya. Jadi selama kita masih punya waktu dan punya tenaga, menurutku lakukanlah sebanyak hal yang kita bisa. Cobain hal-hal yang kita pingin gitu. I don't know, I feel like tomorrow is not guaranteed. Nggak ada yang bisa menjamin hari besok kan. Jadi selama kita masih punya waktu, masih punya kesempatan, gunain itu sebaik-baik mungkin. Time flies. Nomor 2, ini nih mulai berat nih. Segala sesuatu adalah pilihan. Everything is a choice. Coba kalian pikirin deh, setiap hari itu pasti ada aja keputusan yang harus kita buat. Entah mulai dari hal-hal kecil sampai hal-hal yang besar dan yang berat yang akan menentukan masa depan kita. Intinya, choose wisely. Gunakan pilihan kita dengan bijak. Nomor 3, segala sesuatu ada musimnya. Kenapa aku bisa bilang gini? Karena menurutku tuh ini sangat-sangat amat relevan dalam hidupku. Dan ketika kita ada di suatu musim, itu kerasa tuh lama banget, panjang banget. Tapi nanti kalau udah lewat, kita itu kemungkinan bakal hampir gak inget apa-apa. Contoh, pas sekolah, pas kuliah, itu merasa kayak berat, capek, dan lain-lain. Tapi kalau misalnya nanti kita ada kerja atau kita lagi libur, we hardly remember anything. Kita hampir kayak gak inget apa-apa. Dan menurutku tuh juga ya, salah satunya tuh dalam setiap musim itu bakal ada yang namanya proses. Dan jujur ya, proses itu gak enak banget. Aku bisa bilang 100%, 95%-nya gak enak menurutku ya. Tapi tanpa proses itu tuh kita gak akan ada di titik kita sekarang. Jadi menurutku proses tuh sangat amat berguna. Itu kayak mempersiapkan kita untuk suatu musim kehidupan yang baru gitu. Dan makanya itu kita harus menikmati setiap prosesnya. Meskipun aku tahu gak mudah guys, gak mudah, tapi again menurutku tuh sangat amat worth it. Be happy in whatever season that we are in. Menurutku tuh sebuah pilihan juga loh guys, untuk kita menikmati, untuk kita senang dengan musim hidup kita sekarang. Life is too short to be depressed, you know. Itu juga suatu pilihan. Kamu mau ngomel-ngomel terus ngeluh terus tentang hidup kamu, atau kamu mau memilih untuk menikmati hidup kamu, you know. That's a very good thing to ponder, right? Itu juga yang aku lagi pelajarin sekarang sih. Yang keempat, ambil foto dan video sebanyak mungkin dalam setiap momen kehidupan kita. Momen tuh cepet banget berlalunya, dan kadang tuh kalau kita nggak abadiin tuh ya, kita lupa kalau itu momen pernah kejadian dalam hidup kita. Kalau kita nggak bikin dokumentasi, itu bakalan ngedrift aja gitu. Hidup kita bakalan berlalu terus kita kayak nggak inget. Jujur galeri HP ku tuh udah sangat membantu aku dalam mengingat apa saja yang terjadi dalam hidupku. Karena kadang tuh aku suka lupa gitu ya. Tapi kalau foto, kita tinggal lihat di galeri terus kita kayak, oh iya, ini kita pernah kesini. Atau nggak, ntar kalau misalnya kangen sama teman-teman lama atau apa gitu kan, kita kayak bisa lihat foto lagi atau video kita dulu. So it's very important menurutku untuk ambil dokumentasi sebanyak-banyaknya selagi kita bisa. Lanjut, kategori yang kedua, ini tentang masa lalu, the past. Yang pertama, let go of the past. Tinggalin masa lalu. It's called the past for a reason. Karena itu emang harusnya dilupain gitu sih. Dilupain tapi juga dijadiin pelajaran ya guys. Penting itu. Banyak orang, termasuk aku dulu sempat sih ada di fase itu, berlarut-larut di masa lalu. For some reason ada aja yang stuck gitu buat dia di masa lalu. Tapi menurutku sih, dan yang aku pelajarin juga gitu ya, sebenarnya kita nggak perlu jawaban dari siapa-siapa, dari masa lalu, dari orang, dari kejadian apapun itu. Karena gak semua pertanyaan itu harus ada jawabannya. Kadang hal-hal yang kayak membingungkan itu ya terjadi aja gitu.
Lupain hal-hal yang membingungkan, yang mungkin bikin sakit atau bikin sedih atau bikin senang sebenarnya waktu itu, tapi sekarang karena udah nggak di momen itu lagi jadinya bikin menjadi sedih ya, atau apapun itu tentang masa lalu yang nggak membawa dampak positif dalam hidup kita harus let it go. Karena kita tuh mungkin aja ya kita masih ingat-ingat hal itu, tapi orang yang berkaitan dengan hal tersebut atau kejadian itu atau apapun yang berkaitan dengan itu sendiri mungkin nggak ingat, bahkan mungkin mereka lupa. Jadi daripada kita berlama-lama mengingat hal-hal yang lama, menurutku itu penting yang namanya untuk kita let it go and move on. Kita move on dengan kehidupan kita dan fokus ke apa yang ada di depan kita, ya kan? Nomor 2, ini berkaitan sama poin yang pertama, yaitu yang tadi, selain kita adalah harus let it go and move on dari masa lalu, kita juga harus berdamai dengan masa lalu. Intinya, berdamai dengan masa lalu itu ini lebih ke arah mungkin rasa kesel sama diri sendiri, mungkin kesel sama orang lain, ataupun kejadian yang dulu yang kita nggak bisa maafin diri kita bahkan, atau mungkin ada rasa kecewa atau dendam atau kesel gitu ya, berlarut-larut atau udah lama dari masa lalu. Itu menurutku kita harus berdamai dengan itu. Karena semakin kita mendam itu tuh cuman menyakiti diri kita sendiri aja. Jadi let it go. Karena nggak akan ada hal yang baik yang datang dari itu. Apalagi kalau udah mau menyangkut dengan balas dendam. Nothing good comes from revenge. Jadi menurutku kita benar-benar harus let it go and make peace with the past. Jadi itu menurutku sangat penting untuk berdamai dengan masa lalu, dengan semua sakit hatinya kita di masa lalu. Karena itu nggak akan relevan lagi kita di masa sekarang, dan kita nggak akan balik ke masa itu lagi. Kita akan maju ke depan, ke masa depan, bukan lagi balik ke masa lalu. Jadi berdamai dengan masa lalu itu penting banget menurutku. Selanjutnya, jangan ada yang namanya penyesalan. Regret nothing, and I mean really nothing. Gak ada yang perlu disesalin. Kita tuh gak bisa ubah masa lalu. Terus ngapain kita menyusahkan hati kita, terus kita kayak menyesal? Yang harusnya kita fokus adalah apa yang bisa kita lakukan untuk lebih baik dari itu, lebih baik dari masa lalu, mengimprove masa lalu kita. That's what we should be thinking about, not about regretting it, tapi lebih ke arah gimana kita bisa mengimprove-nya. Karena kita sampai kapanpun gak akan bisa ngerubah yang namanya masa lalu. Masa lalu diem gitu gak akan gerak-gerak. So gak ada gunanya. Dan aku yakin segala suatu hal yang terjadi dalam hidup kita itu ada alasannya. Itu terjadi. Hal itu kalau kita gunakan dengan baik bisa berdampak positif buat masa depan kita, mau apapun itu. Jadi makanya penting banget adanya self reflection. Apa yang bisa kita gunakan dari masa lalu kita untuk mengimprove atau menjadikan diri kita lebih baik, menjadi versi yang lebih baik dari diri kita. Lanjut ke kategori ketiga, kita bakal bahas tentang dreams atau goals atau harapan-harapan kita tentang masa depan gitu lah ya. Kalau tadi kita udah bahas masa lalu, sekarang kita bahas masa depan. Yang pertama atau poin ke-8, banyak hal itu gak terjadi sesuai dengan apa yang kita pikirin atau kita planning. Dan menurutku hal-hal apa yang rasanya kita harus capai dan menurut kita tuh hal yang terbaik buat kita, belum tentu loh itu kenyataannya. Kita boleh bermimpi, berdoa, dan berusaha, tapi ketika itu gak dicapai, jangan menyalahkan diri. Jujur kalau aku refleksiin ke diriku lagi ya, banyak hal yang dalam hidupku tuh gak sesuai rencana, tapi ketika aku lihat ke belakang sekarang, itu tuh yang terbaik gitu. Dan menurutku aku sangat berterima kasih sama Tuhan Yesus, kayak semuanya itu seindah itu. When I look back over my life, I can only see the goodness of God. Aku cuma bisa lihat kebaikan Tuhan dalam hidupku. Karena jujur banyak banget rencanaku yang sebenarnya sekarang gak kejadian, tapi malah aku sekarang bersukacita dan bersyukur itu gak kejadian karena Tuhan yang punya rencana. Beneran deh, rencana Tuhan itu yang terbaik. Nomor 9, kita itu enggak berkompetisi dengan siapapun. Kalau dunia sering banget bilang kita tuh berkompetisi dengan ini. Kita lihat kanan, lihat kiri. Enggak. Kita itu gak berkompetisi dengan siapa-siapa. Kenapa? Karena setiap kita punya tracknya masing-masing. Kalau misalnya standar dunia atau mindset orang-orang, umur segini harus capai ini, umur segini harus capai ini, atau enggak harus punya tabungan segini, harus financial freedom, harus nikah umur segini. So, kita punya track masing-masing. Dan karena kita punya tracknya masing-masing, kita punya start awal dan garis finish yang berbeda juga. Jadi ngapain lihat kanan kiri? There's no need to be in a competition with anyone. Ini hal yang aku masih pelajari juga, karena kadang tuh ngerasa kayak, ih kok dia lebih enak hidupnya, ih kok dia lebih bagus, gini ini nih. Tapi sebenarnya aku nggak lihat apa yang terjadi di belakangnya. Itu cuma pikiranku aja kan. Belum tentu realitas seperti itu. Dan kalaupun realitas seperti itu, kita nggak tahu perjuangan sebesar apa yang dia lakukan untuk sampai di titik itu. Banyak hal yang kita nggak tahu ya, kita cuma lihat enaknya doang. Terus kita membandingkan diri kita dengan mereka atau dengan orang lain atau bahkan dengan diri kita sendiri yang di masa lalu. Come on, we're not in a competition with anyone. Let me influence you. Cukup fokus sama track kamu, sama track yang Tuhan udah sediain dan siapin buat kamu. That's very important guys. Keep that in mind.
For me too, aku juga harus keep that in mind. Nomor 10, ini berkaitan dengan poin tadi ya. Do not try to be anyone else. Jangan mencoba untuk menjadi orang lain. Tuhan menciptakan kamu sebagai kamu. Jangan mau jadi orang lain. Jadi fokus sama apa yang menjadi kelebihan kamu, apa interest dan hobi kamu. Fokus ke yang kamu enjoy, yang kamu sukai. Daripada fokus untuk mengubah bagian dari hidup kita untuk menjadi seperti orang lain, mendingan kita gunakan apa yang udah ada pada kita dan mengembangkan itu menjadi lebih baik. Jadi gunakan apa yang Tuhan udah kasih kamu untuk berlipat ganda. Daripada kamu sibuk liatin rumput tetangga tuh, kita bukan orang lain dan kita nggak akan menjadi orang lain. Jadi stop pingin jadi orang lain. Lanjut ke poin yang keempat. Ini poin yang lumayan panjang karena relevan banget sama musimku, yaitu adulthood atau masa dewasa. Sebagai anak yang udah 22 tahun sekarang dan bentar lagi 23, ini lebih ke personal sih menurutku. Cuman hopefully ada yang bisa kalian ambil hari ini ya. Yang pertama, wisuda itu adalah awal mula kehidupan kita. Ini bener deh, karena selama ini kita kan fokusnya sekolah, kuliah, fokus pendidikan, dan setelah itu diambil dari hidup kita dan itu udah selesai, gak aneh akhirnya kita jadinya agak kehilangan arah, terus bingung apa ini harus ngapain dan lain-lain. Ya nggak sih? Dan sedikit cerita, apa yang disebut quarter life crisis comes early for me. Itu datangnya lebih cepat buat aku. Kan banyak yang bilang quarter life crisis umur 25 kan, cuman aku mengalami di usia 22 tahun guys. Tapi enggak, sekarang aku udah bersyukur banget karena I'm back on track. Mungkin aku akan bikin kali ya video lebih dalam mengenai itu yang katanya quarter life crisis. Mungkin aku bakal buat di who knows. Poin nomor 12, ini agak lebih menyangkut keuangan. Stop buang-buang duit buat hal-hal yang nggak perlu atau hal-hal yang nggak penting cuma karena FOMO atau karena keinginan sesaat. Karena ini menurutku sangat amat ngaruh ya. Contohnya aja, kalau aku ya cewek guys, beli makeup dulu. Aku sering banget beli makeup, tapi ujung-ujungnya tuh kayak nggak kepake. Terus nanti ada produk yang baru lagi, terus sekarang aku maunya beli yang itu. Dan gitu aja terus cycle yang gak beres-beres, siklusnya gitu-gitu terus. Atau aku beli makanan atau minuman yang jelas-jelas gak baik buat tubuhku, kayak contohnya boba lah, atau cimol lah, atau apalah. Ya sebenernya enak guys, aku tahu, cuma kadang tuh gak penting gitu loh. Dan menurutku tuh uangnya bisa ditabung untuk hal-hal yang lebih penting, apalagi di ekonomi ya kan, better digunain buat yang lain. Untuk barang-barang yang memang kita mungkin kayak tertarik banget, contohnya ini udah kayak bener-bener ngebet banget nih pin beli itu gitu, pikir dulu deh sebelum beli. Karena yang aku sadari adalah setelah kita beli suatu barang, keinginan kita tuh udah nggak ada lagi. Hal itu tuh setelah kita beli nggak akan semenarik itu lagi. Itu bisa dihindari sebenarnya kan. Itu bisa aja cuman keinginan sesaat aja dan kita bisa ngehemat uang guys daripada kita beli, ya kan? Nah, ini penting banget buat Gen Z. Ini aku puji Tuhan sudah lumayan berhasil ya dalam menerapkan ini. Kurang-kurangin atau kalau bisa stop doom scrolling. Itu tuh merusak otak guys, beneran deh. Kalau kita terus-terusan nge-scroll terus, kayak attention span kita atau fokus kita tuh bisa rusak, bisa hancur. Tanpa sadar kita masukin sampah terus ke otak kita, terus jadinya makanya kita brain rot. Ya, itu yang terjadi. Aku baru nyadar banget juga sih guys, karena dulu tuh aku emang kayak gitu banget. Tau gak sih, sampai subuh-subuh tuh nge-scrollin TikTok kerjanya. Ya aku dulu juga gitu, tapi Tuhan sekarang tidak lagi. Coba deh kurang-kurangin itu doom scrollnya. Mulai pelan-pelan ganti, misalnya contoh nonton film daripada doom scrolling, atau enggak baca buku, atau enggak jalan-jalan ke taman kayak apa kayak, yang penting jauh dari HP atau doom scroll terus-terusan. Itu sangat penting untuk kita kurangi. Semangat guys, kita pasti bisa. Aku juga awalnya berat banget sih jujur, tapi lama-lama bisa kok guys. Semangat. Poin yang selanjutnya itu overthinking. Aku kadang masih ada juga nih dikit-dikit kayak gini nih. Tapi makanya memang yang bilang musuh terbesar kita adalah pikiran kita tuh bener sih. The biggest enemy is your mind, itu menurutku bener. Iya, overthinking itu kadang susah dikontrol ya. Cuman again, kita tuh punya power terhadap pikiran kita sih sebenarnya. Cuman ya itu, akar dari overthinking itu adalah keinginan kita untuk mengontrol segala sesuatu dalam hidup kita. Yang which is udah jelas banget kita nggak bisa karena kita manusia guys. And again, banyak hal yang kita nggak bisa kontrol di luar jangkauan kita. Contohnya respon orang lah, atau nggak masa depan kita lah. Jadi sebenarnya kita cuma nyampein diri kita sendiri aja gak sih? Ini jujur aku masih harus belajar juga. Kita harus kurang-kurangin overthinking dan jangan bergantung sama diri sendiri, tapi bergantung sama Tuhan. Truly it's the best decision. Lanjut kita ke poin nomor 15. Stop pleasing everyone. Stop jadi people pleaser, mau menyenangkan semua orang, mikirin semua orang karena kamu takut dianggap seperti ini, seperti itu, seperti itu. I learned the hard way. Orang itu sebenarnya nggak sepeduli itu sama kita. People are so selfish. Sebenarnya nggak terlalu masalah apa pikiran orang tentang kita, karena mereka bakalan menjudge itu berdasarkan tolak ukur mereka.
atau standar mereka. Dan setiap orang tuh punya standar beda-beda. Dan kalau kita mau ikutin semua standarnya satu persatu cuma untuk menjaga persepsi mereka terhadap kita atau untuk kita disenangi, capek banget hidup kayak gitu. What a petty life to live. Stop yang namanya people pleasing. Bukan berarti kita nggak boleh peduli perasaan orang, tapi cukup di batas yang wajar aja. Banyak orang tuh terlalu fokus sama dirinya sendiri, bahkan mereka nggak pikir orang lain, tapi kita udah mikirin mereka segitu ya banget kok. Jadi santai, lebih chill aja. Oke. Lanjut poin ke-16. Jangan terlalu bergantung sama banyak hal. Kita tuh sebenarnya sebagai manusia sering banget take anything for granted. Contoh aja ya, the fact that kita bisa hirup udara segar, atau the fact that kita bisa minum, atau the fact that kita bisa bayar apapun yang kita mau setiap hari, itu tuh sebenarnya hal yang besar tau, karena nggak semua orang bisa melakukan apa yang kita lakukan tiap hari. Ini lebih ke coping mechanism, siap-siap kalau misalnya sampai hal terburuk itu terjadi. Semakin kita nggak terikat sama banyak hal, semakin kita akan lebih siap dengan apa yang datang ke depannya. Menurutku sih gitu. Cuma again, gak bisa kita bergantung dengan diri kita, tapi kita bergantungnya sama Tuhan. Cuma menurutku lebih ke arah jangan terikat dengan standar hidup kita gitu. Kita harus bisa fleksibel, karena kondisi ke depan itu gak ada yang bisa menjamin. Gak ada yang bisa menjamin kalau misalnya semuanya akan terus-terusan sama dan akan terus-terusan nyaman. Karena kalau masalah lebih baik, lebih enak, dan lebih nyaman, itu semua orang gak harus belajar. Tapi kalau mencukupkan diri dengan apa yang ada untuk bisa memposisikan diri dalam berbagai keadaan, itu suatu hal yang gak banyak orang bisa. Harus bisa punya adaptabilitas yang tinggi gitu. Intinya, do not take anything for granted. Next, pelajari tentang diri kamu lebih lagi. Bukan untuk selfish atau jadi NPD, tapi untuk mengenal diri kamu. Apa kemampuan kamu, apa keunikan kamu, dan gunakan itu untuk dan kembangkan di situ. Dan menurutku tuh penting banget untuk kita spend time sama diri kita sendiri, karena disitulah kita mungkin akan lebih banyak belajar tentang diri kita, untuk merefleksikan diri kita sendiri. Gak tau deh, cuman menurutku lebih kenal diri kita aja gitu ya. Coba deh kalian kalau belum pernah pergi sendiri, entah ke mall atau belanja apa gitu, coba deh pergi sendiri. Kadang-kadang perlu sih menurutku, jadinya kita lebih mandiri juga. Kadang ada hal-hal yang kalau misalnya kita lakuin sendiri akan lebih mudah jadinya. But I don't know, that's just my opinion. Kita sampai ke kategori yang terakhir, yaitu kategori kelima, tentang relationship atau hubungan. Ini mencakup banyak hal ya, mulai dari keluarga, pertemanan, percintaan, dan semua hubungan in general gitu. Poin pertama, coba deh posisiin diri kamu di posisi orang lain. Dalam segala hal, dalam mungkin argumen atau lagi dengerin cerita orang, coba posisiin diri kita di posisi mereka. Ketika kita mencoba untuk memahami point of view atau sisi seseorang dari sisi mereka, bukan dari sisi kita tuh bakalan lebih punya empati atau punya hati dan compassion buat mereka daripada ngejudge mereka atau nyalahin mereka gitu. Dan kadang kita bakal lebih ngerti kenapa mereka lakuin apa yang mereka lakuin, atau kenapa mereka itu berlaku atau bertingkah, atau mereka tuh jadi diri mereka gitu loh. Ketika kita melihatnya dari point of view mereka, kita bakalan lebih ngerti, dan kita juga bakalan lebih gak banyak konflik sih menurutku. Kita gak bisa expect semua orang tuh sama seperti kita. Kita harus mengerti sisi orang lain juga. Itu penting sih dalam hubungan. Menurutku tuh penting banget untuk memahami sisi orang lain, karena kemungkinan besar point of view mereka sama point of view kita itu berbeda. Poin selanjutnya ini agak berat, tapi people come and go. Jadi orang itu pergi dan datang. Ya, itu kenyataan yang normal ya guys. Karena people grow up, orang bertumbuh, dan kadang tuh orang bahkan yang dari kecil temenan aja tuh bisa pas gede mereka grow apart. Jadi mereka udah gak teman lagi karena mereka udah tumbuh jadi orang yang berbeda. Dan gak ada yang salah sama sekali tentang hal itu. Dan menurutku juga ini agak kontroversial, tapi menurutku gak apa-apa untuk cut off orang. Bukan karena ada masalah ya. Kalau ada masalah kayak yang tadi, selesain dulu supaya kamu bisa move on with your life and let it go. Jangan hold grudges, itu cuman menyakiti kamu sendiri. Tapi kalau masalah cut off-nya itu bukan karena lagi ada clash atau marahan sampai gak ngomong atau gimana, tapi seiring berjalan waktu ya lama-lama udah lebih gak ngobrol intens dulu mungkin atau gimana, karena emang udah menjadi orang berbeda, gak sejalan lagi nih cara pikirnya, atau kita ngerti oh udah cukup sampai sini aja lah pertemanannya. Menurutku itu wajar dan normal aja sih, karena that's just relationship, nggak selalu work out dan nggak selalu akan selamanya sama. Selanjutnya, ini poin ke-20, kita hampir beres guys. Ini agak berat nih. Do not beg anyone to love you. Jangan pernah memohon kepada seseorang untuk mencintai kamu. Ini tuh bukan cuman tentang pasangan ya, tapi tentang temen gitu. Orang yang mencintai kamu akan mencintai kamu. Orang yang sayang sama kamu akan sayang sama kamu. Gini loh guys ya, Tuhan aja sayang banget sama kamu. Terus ngapain kamu harus ngemis-ngemis cintanya atau sayangnya orang yang bahkan gak peduli sama kamu? Itu gak masuk akal menurutku.
Tapi again, dia bukan bilang kalau misalnya kita ada salah kita nggak perbaiki ya terus kita minta tetap disayangi aja tanpa berubah. Enggak, harus ada juga namanya self reflection, tahu kekurangan kita, kesalahan kita terus kita perbaiki. Itu berjalan beriring. Yang aku mau tekankan adalah kita tuh berharga, terutama di mata Tuhan kita berharga banget. Jadi jangan rendahin value diri kita, nggak tahu batas di mana kita harus stop mencintai orang sebegitu keterlaluannya sampai kita lupa value kita, begitu berharga kita. Karena Tuhan aja sayang banget sama kamu. Jangan rendahin diri kita kayak gitu. Lanjut ke poin 21, ini masih berkaitan sama poin yang tadi. Jangan biarin orang untuk disrespect kamu. Maksud aku tuh gini, jangan mau diinjak-injak orang. Tahu batasan. Mungkin ada beberapa alasan, mungkin kita mau diterima sama orang atau kita nggak mau memisahkan diri dari mereka karena kita sayang sama mereka atau apapun alasannya. Tapi menurutku ketika kita sudah jatuhnya kita kayak diinjek-injek gitu, atau kita mewajarkan dan menormalkan apa yang mereka lakukan yang sebenarnya kita nggak suka, yang sebenarnya kita merasa kita sedih gitu ya, dan mereka nggak tahu sebenarnya perasaan kita gimana, mereka akan terus melakukan itu dan mereka nggak akan berubah guys. Bahkan mereka nggak akan merasa salah. Again, kita harus tetap mengampuni dan lupain masa lalu, tapi kita juga pergi dari itu. Jangan duduk diam di situ. Udah diinjek-injek masih di situ aja, enggak. Go. Tahu kamu tuh berharga di mata Tuhan. Kasihi mereka, ampuni mereka, tapi tinggalkan itu. Jangan mau berlarut-larut sama mereka. Untuk apa kamu di situ kalau kamu nggak dihargai? Ya kan? Move on aja. Banyak kok komunitas dan orang-orang yang lebih mengasihi kamu. Yang terakhir, poin nomor 22. Bentar, ini kayak bibirku pucat, aku mau kacap dulu. Memang cewek sentil ini ya. Poin terakhir, poin nomor 22, yang terpenting dari semua poin-poinnya tadi adalah cari dan kejar Tuhan. Aku nggak bisa jelasin ke kalian, ketika aku benar-benar mulai kejar Tuhan sungguh-sungguh, hidupku berubah 180 derajat. Dan aku nggak main-main. Banyak hal yang Tuhan bukakan ke aku yang mengubah cara pandangku terhadap hidup. Banyak hal yang aku lihat jadinya kayak, oh gini ya Tuhan, oh gini ya Tuhan, oh gini ya Tuhan. Dan itu tuh membawa damai sejahtera yang nggak bisa dijelasin pakai kalimat apapun. Dan ketika kita kejar Tuhan, dan ketika kita cari Tuhan, dia akan membukakan hal-hal yang kita nggak pernah pikirin sebelumnya gitu. Dan dia yang akan memimpin kamu. Gak ada yang bakal lebih tahu memimpin hidup kamu daripada yang menciptakannya sendiri. Ketika kamu serahkan hidupmu di tangan Tuhan, percayalah semuanya akan teratur, semuanya akan baik. Bukan berarti nggak akan ada tentangan, pasti ada tentangan karena kita masih hidup di dunia. Tapi ketika kita punya hubungan sama Tuhan, kita bakal lebih peka dan bakal lebih ngerti tujuan hidup kita. Dan apa yang harus kita lakukan dalam hidup kita ini. Jangan pernah deh rugi-rugi kasih waktu sama Tuhan. Itu investasi terbaik, lebih baik dari apapun yang bisa kita lakukan di dunia ini. Ketika kita kasih waktu kita sama Tuhan, that is the best thing in the world. I mean really, that's the best thing. Jadi itu yang terpenting. Cari Tuhan, kejar dia. Aku yakin Tuhan Yesus pasti ubah hidup kamu. Cari dia, pasti kamu akan menemukan dia. Intinya adalah ketika kamu kasih waktu kamu sama Tuhan, kamu gak akan pernah nyesel. Oke deh guys, sekian 22 things I learned at 22. 22 hal yang aku pelajari di umur 22. Semoga bisa menjadi pelajaran buat kalian. Thanks for watching guys. See you next video and God bless you. Bye.